poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Perkenalkan, nama saya Irene Mariuki dengan NPM 31220076. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teks deskripsi di tingkat SMP dan teks eksplanasi di tingkat SMA. Yang pertama itu teks deskripsi di tingkat SMP. Nah, pengertian dari teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, atau merasakan hal yang dideskripsikan. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian contoh. Kita angkat judul teks deskripsinya saja. Nah, yang pertama itu seperti keindahan pantai Wini. Yang kedua, yaitu seperti ruang kelasku yang nyaman. Yang ketiga, itu seperti bunga mawar di taman rumah sendiri. Yang keempat, suasana pasar tradisional pagi hari. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian manfaat teks deskripsi. Nah, manfaat teks deskripsi memberikan gambaran jelas tentang suatu objek. Nah, yang pertama itu seperti membantu pembaca membayangkan bentuk, suasana, atau keindahan suatu hal. Yang kedua itu seperti mengembangkan kemampuan observasi dan imajinasi penulis. Yang ketiga itu digunakan dalam berbagai bidang seperti pariwisata, pemasaran, dan pendidikan. Sekarang kita masuk kepada bagian struktur teks deskripsi. Nah, yang pertama itu identifikasi pengenalan objek yang dideskripsikan. Deskripsi bagian yang pertama itu seperti penjabaran bagian-bagian atau ciri khas objek secara detail. Yang kedua, penutup atau opsional, seperti kesimpulan atau kesan penulis terhadap objek. Sekarang kita masuk kepada ciri kebahasan teks deskripsi. Nah, ciri kebahasan teks deskripsi yang pertama itu menggunakan kata sifat seperti cantik, harum, lebar, dan cerah. Yang kedua itu menggunakan kata kerja indera seperti melihat, mencium, dan mendengar. Yang ketiga, menggunakan kata benda khusus seperti nama tempat, nama benda. Yang keempat, menggunakan kalimat rincian dan detail. Yang kelima, banyak menggunakan majas atau ungkapan kiasan untuk memperkuat kesan. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu teks eksplanasi di tingkat SMA. Nah, pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, budaya, maupun ilmiah. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi secara logis dan sistematis agar pembaca memahami bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian contoh teks eksplanasi. Yang pertama itu seperti proses terjadinya hujan. Nah, yang kedua yaitu pemanasan global dan dampaknya. Yang ketiga yaitu terjadinya gunung meletus. Yang keempat, proses terjadinya pelangi
Yang kelima, dampak urbanisasi terhadap kehidupan sosial. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian manfaat teks eksplanasi. Yang pertama itu memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai suatu fenomena secara logis. Manfaat yang pertama, melatih kemampuan berpikir ilmiah dan kritis. Manfaat yang kedua yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap berbagai peristiwa di sekitar. Nah, manfaat yang ketiga yaitu membantu pembaca memahami sebab dan akibat dari suatu kejadian. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur yang khas, yaitu yang pertama, pernyataan umum atau pembuka, yaitu berisi pengenalan topik atau fenomena yang akan dijelaskan secara umum. Yang kedua, deretan penjelasan atau isi, berisi urutan penjelasan tentang proses terjadinya fenomena tersebut secara kronologis atau kausal. Yang berikut, interpretasi atau penutup, opsional, berisi kesimpulan atau tanggapan penulis terhadap fenomena yang dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian ciri kebahasan teks eksplanasi. Menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat seperti karena, sehingga, akibatnya, oleh sebab itu. Yang berikut, menggunakan kata kerja pasif dan kata kerja material atau menunjukkan proses atau aksi. Yang berikut, menggunakan kata istilah ilmiah sesuai dengan topik yang dijelaskan. Yang berikut berfokus pada hal umum atau generik, bukan individu. Yang berikut menggunakan kalimat fakta dan objektif.